Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewo Nyoman Alex Sulawang Buana, Merabsen 3, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolis garam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hidrolis garam. Hidrolis garam adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Garam-garam yang mengalami hidrolis garam adalah garam yang mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat tidak dapat mengalami reaksi hidrolis. Hidrolis garam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: hidrolis garam sebagian atau parsial dan hidrolis garam total. Hidrolis garam sebagian atau parsial adalah reaksi garam dengan air di mana yang bisa bereaksi hanya anionnya saja atau kationnya saja. Garam yang mengalami hidrolis garam sebagai berikut: garam yang berbentuk dari asam lemah dan basa kuat, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, hidrolis garam total. Hidrolis garam total adalah reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik kation maupun anionnya. Garam yang mengalami hidrolis total yaitu garam yang berbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Ada juga macam-macam garam yang dihasilkan dari reaksi asam basa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Garam yang berbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air mengalami hidrolis sebagian. Komponen garam, anion dan anion asam lemah mengalami hidrolis menghasilkan ion OH. Maka pH lebih besar dari 7 sehingga larutan garam bersifat basa. Contohnya reaksi dan rumusnya bisa disimak pada gambar berikut ini. Yang kedua yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dalam air mengalami hidrolis sebagian karena salah satu komponen garam atau kation basa lemah mengalami hidrolis yang menghasilkan H+, maka pH lebih besar dari 7 sehingga larutan garam bersifat asam. Contoh reaksi dan rumusnya bisa kalian simak dari gambar berikut ini. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dalam air mengalami hidrolis total karena kedua komponen garam yaitu anion asam lemah dan kation basa lemah terhidrolis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga harga pH larutan ini tergantung harga Ka dan Kb. Contoh reaksi dan rumusnya bisa kalian simak pada gambar berikut ini. Yang keempat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dalam air tidak dapat mengalami hidrolis karena kedua komponen garam ini tidak terhidrolis sehingga pH larutan sama dengan air, yaitu pH sama dengan 7, bersifat netral. Contoh reaksi dan rumusnya bisa kalian simak pada gambar berikut ini.